Untuk materi yang kedua yaitu komponen, aturan, mekanisme, dan tata kerja kelembagaan pendidikan. Administrasi kurikulum. Dalam administrasi kurikulum ini, sebagai seorang kepala sekolah, yang menjadi tugas utamanya yaitu menjamin program yang baik bagi para peserta didik. Maka, dengan hal itu, maka seorang kepala sekolah perlu untuk memahami kurikulum dan serta menyadari kaitannya dengan kebijaksanaan dan langkah-langkah administratif yang sedang berlaku. Adapun beberapa masalah-masalah yang ada di dalam kurikulum, yaitu banyak sekali teori-teori dan juga praktek mengenai kurikulum dan pengembangannya, dan banyak dari tenaga pendidik setuju mengenai tujuan yang ingin dicapai, namun ada beberapa kategori masalah yang hampir mencakup perbedaan-perbedaan dari keputusan para peserta didik dalam tujuan yang ingin dicapai dengan kurikulum ini, dan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu, apakah kurikulum itu? Kurikulum adalah program belajar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yaitu yang tidak hanya belajar tentang fakta dan kepandaian, akan tetapi dengan hal itu, sekolah berkewajiban membimbing dan mengarahkan sekolah aspek perkembangan anak yang berada dalam lingkungannya. 2. Apakah yang harus diajarkan? Pada bagian masalah yang kedua ini, timbul beberapa perbedaan pendapat terkait dengan isi dari kurikulum yang akan diajarkan. Selain itu, masalah kedua yang timbul yaitu pengalaman belajar seperti apa yang akan diberikan. Bahkan pada masalah yang ketiga yaitu sampai di mana kurikulum harus mencakup pengalaman-pengalaman langsung. 3 yaitu apa yang harus diutamakan dalam kurikulum. Pada bagian yang ketiga ini, terdapat 3 tanggapan yang berbeda yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu, anggapan yang pertama yaitu berpendirian karena sekolah didirikan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, maka programnya harus mementingkan keadaan, latar belakang, dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Anggapan kedua yaitu mempertahankan pendirian, karena usaha pendidikan adalah untuk mendidik individu, maka kurikulum harus disusun berdasarkan keadaan, sifat, dan kebutuhan-kebutuhan individu. Anggapan yang ketiga yaitu menganggap bahwa anggapan pertama dan kedua itu tidak ada pertentangan, karena sebaiknya kita tidak berpihak pada salah satu anggapan atau prinsip itu karena tidak ada realistis. Maka dengan hal itu kurikulum harus berfokus pada masyarakat dan juga individu agar tidak terjadi ketimpangan. 4. Sampai di mana kurikulum dalam memahami perbedaan di sekolah. Pada bagian ini, masalah yang muncul yaitu bagaimana kurikulum dapat memahami perbedaan dan keragaman yang terdapat di dalam sebuah sekolah. Maka dengan hal itu ada 2 jawaban yang dapat diberikan, yaitu A. Bermacam-macam karena banyaknya yang berpendirian, terutama para penganut kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran, bahwa ruang lingkup, isi dan urutan mata pelajaran dalam kurikulum harus ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan kurikulum dewasa. Jawaban yang kedua yaitu, ada yang berpendapat bahwa setiap masyarakat mempunyai ciri unik tersendiri dalam berbagai aspek kebudayaan dan anak-anak memperlihatkan keanekaragaman perbedaan individu supaya program pengajaran tiap sekolah memperlihatkan ciri-cirinya tersendiri yang unik dan jelas itu. 5. Mengapa dan untuk siapa kurikulum harus direncanakan? Pada bagian ini yaitu menjelaskan tentang tanggung jawab untuk menentukan bahwa seperti apa bentuk kurikulum itu, siapa yang merencanakannya, dan bagaimana. Maka ada yang mengemukakan pendapat bahwa yang merencanakan kurikulum itu adalah orang yang memerlukan keahlian. Oleh karena itu, harus dikerjakan oleh para ahli atau seperti dalam bidang perencanaan kurikulum. Maka dengan hal itu, kurikulum harus direncanakan sebaik-baik sebelumnya karena sering kali terdapat situasi belajar dan semua murid di sekolah mempunyai kurikulum yang sama.
6. Bagaimana kurikulum harus memperlihatkan perbedaan-perbedaan individu. Pada bagian masalah ini yang mengatakan bahwa bagaimana kurikulum itu menyesuaikan program pembelajaran terhadap perbedaan-perbedaan di antara anak-anak, maka dengan hal itu jawabannya yaitu bermacam-macam. Karena kurikulum yang berasal dari kumpulan mata pelajaran berasal dari zaman sebelum adanya perbedaan pengetahuan tentang perbedaan-perbedaan individu dan kemampuan pada murid, karena pada waktu itu semua orang dianggap murid, kecuali anak-anak yang lemah jiwa dan yang dapat menguasai semua mata pelajaran di sekolah dan pandai karena mereka rajin belajar. 7. Manakah yang lebih penting, proses atau isi? Pada persoalan yang menjadi hal penting adalah bagian isi dari kurikulum, karena sebuah isi pelajaran itu penting untuk menentukan dan meningkatkan kualitas murid-murid di masa sekarang dan sekaligus merupakan persiapan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Akan tetapi, hal itu tidak menutupi bahwa proses juga penting dalam sebuah kurikulum. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu kurikulum adalah sebuah aspek penting yang ada di dalam pendidikan, karena kurikulum ini bertujuan untuk membentuk, merancang, merencanakan pembelajaran seperti apa yang akan dilaksanakan dalam sebuah pendidikan agar semua tujuan pendidikan yang ingin dicapai dapat terwujud. Cukup sekian penyampaian pada materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.